Hi, Master Friends. I'm Glenn Renner, and welcome back to Master Indonesia as the Expert YouTube program. As the Expert adalah program di mana kita membahas produk dan layanan Mazda, serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Di episode kali ini, kita akan membahas Mazda Genuine Parts and Accessories dan pentingnya merawat kendaraan di bengkel resmi Mazda. Masih dilihat dengan episode sebelumnya terkait layanan pura jual, kali ini kita akan lebih dalami lagi betapa pentingnya penggunaan Mazda Genuine Parts and Accessories. Untuk menjawab semua itu, kami menghadirkan Pak Teguh Maulana selaku Customer Service Manager dan Pak Iwan Majaleka selaku Part Supply and Logistic Manager dari PT Eurocars Motor Indonesia. Pak Teguh apa kabar? Halo Pak Glenn, baik. Pak Iwan apa kabar? Baik Pak. Pak Iwan, aku izin nanya ke Pak Teguh dulu ya. Pak Teguh, di luaran itu ada orang-orang yang berpendapat bahwa biaya perawatan Mazda itu mahal. Menurut Bapak gimana? Oke, jadi mengenai biaya perawatan berkala Mazda relatif mahal, saya akan coba jelaskan dari perawatan berkala dan juga pelatihan suku cadang. Nah, untuk unit kendaraan Mazda, saat ini sudah memiliki paket My Mazda Service, yaitu perawatan berkala selama 3 tahun secara gratis atau 60.000 km. Sudah termasuk jasa dan suku cadang. Panggilan nih. Nah, kemudian setelah lewat dari periode NMS tersebut, biaya perawatan berkalanya itu berkisar di antara 1 sampai dengan 2 juta, di mana di dalamnya ada kurang lebih 9 item genuine part dan juga material yang harus dilakukan penggantian. Nah, tentunya penggantian tersebut berfungsi untuk tetap menjaga kondisi kendaraan Mazda tetap prima pada saat digunakan. Nah, jika melihat harga biaya perawatan berkala setelah 3 tahun tadi, eh, tentunya jika dibandingkan dengan brand-brand lain, harga perawatan berkala tersebut cukup kompetitif saya. Nggak mahal-mahal juga sih. Dan itu juga nanti Pak, di tahun masuk foto 3 tahun di awal kan masih ada masa servisnya tadi. Nah Pak Iwan, tadi kan Pak Teguh ada sempat singgung soal Mazda Genuine Parts. Sebenarnya apa sih Pak yang maksud dengan Mazda Genuine Parts itu? Baik Pak Glenn. Mazda Genuine Parts adalah suku cadang yang diproduksi oleh Mazda yang telah melewati proses quality control yang ketat dan tentunya mendapatkan fungsi dan kekuatan yang sama dengan yang ada pada unit kendaraan baru Mazda Anda. Namun poin yang paling penting adalah jaminan suku cadang itu adalah ketika didistribusikan melalui jalur dealer Mazda. Itu adalah salah satu poin utama untuk mengetahui hal tersebut genuine atau tidak. Keasliannya ya Pak. Betul. Oke Mas Friends, jadi memang penggunaan suku cadang yang genuine, yang kualitasnya benar, baik, kita memang perlu untuk mobil Mazda. Mengingat memang teknologi di Mazda itu cukup tinggi. Nah Pak Teguh, kelebihan lain menggunakan genuine parts apa sih Pak? Oke, seperti kita ketahui bahwa Mazda Genuine Part ini memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap kinerja fitur-fitur keselamatan dan juga keamanan saat berkendara. Maka penggunaan Mazda Genuine Part itu juga berperan sangat penting untuk memberikan kenyamanan serta performa berkendara khas Mazda, yaitu Nyingbaita. Dan yang tak kalah penting, penggunaan Mazda Genuine Part juga dapat memperpanjang usia kendaraan Mazda, karena parts pada kendaraan Mazda itu merupakan bagian yang sangat saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai gara-gara satu parts tidak genuine merembet ke yang lain-lain ya Pak ya. Pak Teguh, tadi yang di awal itu kan yang kita omongin adalah yang termasuk ke dalam perawatan berkala. Tapi kan ada juga suku cadang yang di luar perawatan berkala kan Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Kan mahal? Ketika kita bilang mahal, menurut saya relatif Pak Glenn ya. Karena apabila kita membeli sebuah produk dan produk itu dapat memberikan kualitas, teknologi, dan juga fungsi yang sangat bermanfaat bagi keselamatan si penggunanya, maka saya bisa bilang bahwa produk tersebut worth to buy. Ya, karena saya coba berikan contoh seperti pada sistem pengereman pada brake pad ya. Apabila kita menggunakan brake pad yang tidak genuine, maka brake disc-nya itu akan mulai terkikis tidak wajar. Yang dampaknya adalah merubah koefisien gesek si sistem pengereman tersebut sehingga jarak pengereman akan lebih panjang lagi dan berdampak terhadap keselamatan si pengendara. Pengeremannya jadi tidak optimal. Udah pengeremannya tidak optimal, brake disc jadi ikutan rusak malah. Jadi haknya efeknya ke parts lain jadinya. Oke. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Teguh tadi, saya berikan contoh yang lumayan kontekstual ya, terkait spare part Mazda, yaitu headlamp.
Ya, seperti yang kita tahu headlamp ini berfungsi sebagai sistem pencahayaan kendaraan. Nah, tentunya Mazda dengan mengutamakan faktor keamanan tadi saat berkendara, headlamp Mazda telah dilengkapi dengan, fitur adaptive LED headlight, yang setiap sisinya memiliki 27 lampu dengan fitur, sebagai berikut: glare free high beam, wide range low beam, highway mode. Fitur-fitur tersebut tentunya akan menambah kepercayaan diri serta rasa aman berkendara dari si pengemudi ketika kondisi minim cahaya, tanpa harus membuat, silau pengendara yang ada di depan kendaraan, sehingga memang, environment berkendara itu antara si pengemudi dan pengemudi yang lain, menjadi aman. Iya, aman ya. Jadi memang secara secara partsnya sendiri penuh dengan teknologi canggih, betul, itu adalah teknologi terdepan yang saat ini diimplementasikan di industri otomotif, sehingga bisa dikatakan, eee, yang seperti Pak Teguh tadi sampaikan, harga relatif mahal untuk terjawab di sini. Karena memang, dalam partsnya sendiri pun juga banyak teknologi canggih. Siapa yang memang customer keluarkan, biaya pembelian spare part itu ya sepadan dengan fitur dan juga teknologi yang didapat dari komponen tersebut, Pak. Dan kata kuncinya itu adalah keselamatan ya, Pak, itu yang paling utama ya. Nah, Pak Iwan, dari tadi kan kita ngomongin Mazda Genuine Parts. Nah, Mazda Genuine Parts biasanya kita langsung ingatnya ada juga Mazda Genuine Accessories. Betul. Nah, itu gimana, Pak? Apa itu? Oke, baik, Orlin. Oke, untuk memahami, pengertian dari aksesoris atau genuine accessories, saya sampaikan sebelumnya bahwa, eee, secara umum definisi dari aksesoris pada kendaraan bermotor atau mobil itu adalah kelengkapan tambahan yang didesain untuk, menambahkan, fungsi baik yang sifatnya, feature maupun yang sifatnya styling untuk menambah, estetika dari kendaraan dari sisi eksterior. Sedangkan, Mazda Genuine Accessories, seperti yang saya sampaikan sebelumnya sama dengan, Mazda Genuine Parts, yaitu, kelengkapan kendaraan yang didesain, di dicek atau di quality control-nya dicek oleh Mazda dan diproduksi oleh, Mazda, tentunya, untuk memenuhi kaidah, eee, apa, kesesuaian ataupun akurasi daripada, kendaraan Mazda itu sendiri. Sehingga bisa dipastikan bahwa genuine, eee, aksesoris tersebut pasti, presisi dan cocok untuk kendaraan Mazda, untuk customer, seperti itu. Jadi jangan sampai kita niatnya pasang aksesoris, tapi malah mengganggu fungsi utama dari si mobil itu sendiri, kan bisa merusak. Kan bisa merusak kalau nggak bener ya, dan hal terburuk bahkan bisa mendatangkan kecelakaan. Amit asalnya aerodinamis yang tidak standar dan seterusnya, seperti itu. Oke, baik. Ada apa aja sih, Pak, aksesoris Mazda GLS ada apa aja? Oke, Pak Glenn, secara umum, Mazda memiliki line up aksesoris yang cukup beragam untuk semua, model kendaraan Mazda. Tapi secara umum fungsinya itu terbagi atas, yang sifatnya fungsional, oke, itu, misalnya, acrylic visor. Anda punya pengalaman mungkin berkendara di musim hujan, ingin mendapatkan napas cuaca lebih segar. Nah, jika Anda tidak memasang acrylic visor di kendaraan, maka bisa jadi fungsi elektrik bisa terganggu. Misalnya, tombol power window akan, kehujanan dan seterusnya, seperti itu. Kalau kita tetap memaksa membuka, betul, jendela, fungsinya adanya acrylic visor tadi itu ya. Contoh yang kedua adalah mud flap yang mungkin seperti Anda pahami untuk melindungi, bagian samping dari kendaraan sehingga, menghindari cipratan yang bisa berdampak pada, goresan pada mobil. Oke. Kalau yang dari sisi styling kira-kira, eee, tadi saya sampaikan terkait dengan fungsi ya. Iya, itu kan fungsi. Kalau yang lebih ke styling tuh, di samping yang sifatnya fungsi, kita ada juga aksesoris itu yang sifatnya menambah fitur dan styling. Dengan menambahkan aksesoris tersebut, kita mendapatkan fitur tambahan. Misalnya, kendaraan, eee, Mazda yang sebelumnya tidak memiliki fitur auto folding, jika kita tambahkan aksesoris ini maka akan mendapatkan fitur baru, fitur auto folding. Demikian pula misalnya Apple Car Connection. Oke, jadi kendaraan Mazda yang sebelumnya belum bisa mengakses Apple CarPlay, dengan menambahkan item ini masa ada tambahan fitur. Nah, yang terakhir tadi yang styling. Yang styling itu ya tentunya seperti body kit. Body kita kita itu ada yang, sifatnya eksterior, ya kan, baik itu front spoiler, side spoiler, rear under spoiler maupun upper spoiler yang bisa,
menambah kesan stylish, dan paling penting aerodinamika kendaraan tetap terjaga. Karena sudah disampaikan tadi bahwa yang Pak gue sampaikan bahwa jika menambahkan item aksesoris yang Clio, itu bisa bukan hanya beresiko dari sisi tampilan, tapi keamanan kendaraan juga ya, Keselamatan itself. Nah, kalau orang yang biasa Mazda Friends suka ada nih Pak, ingin meningkatkan performa kendaraannya, ada nggak genuine aksesoris untuk itu? Oke, beberapa waktu yang lalu, pada saat momen Gias itu kita mau memperkenalkan, Auto Exe Products Auto Exe ya Pak? yang, produk utamanya itu adalah performance kit. Saat ini kita menyediakan beragam jenis, produk Auto Exe dengan tujuan utama tadi untuk, meningkatkan performance dari kendaraan Mazda sendiri, berupa catnya Strut Bar, Sport Suspension, Ram, Air Kit, bahkan ada komponen brake yang bisa dipilih oleh customer untuk tujuan meningkatkan handling, presisi, dan performance yang lebih optimal. Jadi lengkap sih Pak ya sebenarnya ya? Betul. Berbagai tujuan bisa tercapai dengan jika line up-nya lengkap Pak ya? Saya tambahkan terakhir ya, line up Mazda ini bisa customer, lihat atau explore di website Mazda. Oh. Itu tambahan dari saya. Mazda.co.id ya? Betul, Mazda iya. Friends. Oke, jadi gitu ya Mazda Friends, pentingnya menggunakan Mazda genuine part dan aksesoris dengan tujuan menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam mengendarai mobil-mobil Mazda yang Mazda Friends miliki. Bagi yang memiliki pertanyaan tentang produk, layanan, fitur mobil Mazda, atau hal lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Mazda Asti Expert akan kembali di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi tentang Mazda Indonesia. Terima kasih Pak Teguh, Thank you Pak Glenn. Pak Iwan sudah hadir sebagai The Mazda Expert di episode kita kali ini. Saya Glenn, pamit undur diri. Thanks for watching. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia.